Selamat datang kembali bersama dengan saya Joy Manik dan kali ini di dalam edisi Cerita Yuk kita akan membahas tentang cinta. Nah teman-teman yang hari ini lagi jatuh cinta atau lagi patah hati, ada baiknya dengerin pendahuluan tentang apa sih. Ada banyak orang yang kemudian mencoba untuk memikirkan tentang cinta. Gua nggak tahu ya berapa banyak dari kita yang mungkin hari ini juga lagi merasakan sebuah getaran-getaran atau sinyal-sinyal elektrik yang entah datang dari mana yang sedang mengganggu tidurmu, kegiatanmu, makan, dan main game selalu keingetan tentang dia. Nah, apakah sebenarnya cinta itu? Apakah lu sedang jatuh cinta waktu merasakan semua perasaan itu? Nah, hari ini kita akan coba apa ya ngobrol bentar deh dalam edisi Cerita Yuk ini tentang cinta ya. Jadi kalau gue sendiri melihat cinta itu seringkali kita bisa nyebut, kita bisa merasakan, tapi kita nggak tahu sebenarnya ini cinta atau bukan. Kenapa gue mau bilang begitu? Karena gini guys, karena ada beberapa kata yang sedikit banyak terkait dengan cinta, yaitu perasaan suka. Nah waktu itu gue pernah bahas juga, jadi kalau kita ngomong tentang suka, suka tuh nggak selalu harus cinta. Walaupun waktu kita ngomong tentang cinta selalu harus ada rasa suka. Juga cinta tuh sering deket banget sama yang istilahnya eh, kagum, ya, admiring. Jadi kita tuh lagi kagum sama seseorang. Entah itu bentuk fisiknya, entah itu kepintarannya, entah apapun lah. Jadi kalau ada orang yang ngomong tentang rasa suka, rasanya itu terlalu bawah ya. Maksudnya waktu kita ngomong tentang suka kan ada orang yang bilang tentang love at first sight. Menurut gua sih itu bukan love ya. Itu mungkin lebih kepada kita tuh suka suka dengan sebuah kesan pertama yang kita bisa lihat. Entah itu sukanya karena waktu kita dekat, lihat wajahnya, atau mungkin dengar suaranya, atau apapun lah. Jadi kita bisa suka nih. Nah waktu kita ngomong tentang suka, biasanya ada level yang kedua, yaitu kita mulai kagum. Nah waktu kita mulai suka, kita coba untuk kenalan, kita ngobrol, lalu berjalan dengan waktu, biasanya ada hal-hal yang membuat kita tuh amazed gitu ya, karena dengan pengalaman, keterampilan, skillnya, atau mungkin sekedar kekaguman karena suaranya yang indah guys. Jadi kekaguman juga menurut gua belum masuk dalam kategori cinta. Jadi ada suka, ada kagum, ada cinta. Tapi orang yang mencintai itu pasti juga punya perasaan suka dong. Suka, lalu juga ada perasaan kagum. Jadi gini guys, suka bukan tentu cinta, kagum juga bukan tentu cinta. Tapi cinta itu termasuk di dalamnya suka dan kagum. Nah, dalam beberapa hal lain, gue juga mau melihat gini ya. Kadang-kadang kita terlalu gampang ngomong kita ini sedang jatuh cinta karena ada parameter pandangan lainnya. Maksudnya parameternya apa sih? Parameternya adalah sebuah romantisme. Ya, ini lagi-lagi juga kita sulit untuk mendeteksi ini adalah sebuah cinta ketika perasaan yang muncul di dalam hati kita itu selalu berkaitan dengan efek romansa. Nah, gue bilang kita tuh bukannya nggak boleh sih punya perasaan gitu, boleh, tapi jangan sampai begini, jangan sampai kita merusak sebuah relasi yang ada yang udah baik itu atas nama cinta. Nah, nanti kita akan coba lihat nih apakah boleh ya kita ini jatuh cinta sama sahabat kita misalnya. Ini kan pertanyaan juga yang kocak ya. Kocak bukan kocak maksudnya lucu, tapi eh ya berapa banyak sih dari kita yang hari ini jatuh cinta sama sahabat kita, dan which is itu harusnya bagus kan, tapi kemudian ekspektasi kita tentang cinta terhadap sahabat kita itu justru kayak blunder, jadi kayak bumerang, malah akhirnya kita ditolak. Nah penolakan itu membuat relasi kita dengan sahabat kita jadi kacau balau. Jadi kalau kembali kepada poin yang kedua, apakah waktu kita ngomong cinta itu sebuah perasaan romansa, romantisme, ada benernya juga, tapi nggak sepenuhnya benar karena perasaan itu bisa up and down. Dan seringkali gini, perasaan romantisme itu kita tanpa sadar ya membuat perbandingan. Nah, dari mana kita membandingkannya? Ya mungkin dari medsos, mungkin dari Instagram, atau mungkin dari pengalaman teman-teman kita yang ditembak pada waktu bawa kue, pada waktu Valentine, terus dia ngelakuin sesuatu yang konyol tapi membuat kita tuh kayak terharu. Nah, perasaan-perasaan itu selalu akan ada dan itu membuat kita tuh bisa membandingkan. Oh, cinta tuh gini ya, cinta tuh sebuah perasaan romantis dan diperjuangkan seperti
ya Beauty and the Beast lah, seperti seorang putri, seorang pangeran, ya kodok dicium jadi tuan putri misalnya, atau lu ada di sebuah menara di tower lalu lu nungguin pangeran datang dengan kuda putih, lalu coba menjadi seorang yang ya Vincenzo zaman now ya yang kemudian merebut hatimu dan lain sebagainya. Nah semuanya itu lagi-lagi gue nggak ngomong itu nggak bener ya. Tapi kalau kita ngomong apakah itu cinta, rasanya juga sulit. Nah yang ketiga adalah bukan cuma perasaan, bukan cuma definisi kata tadi suka dan kagum dan seterusnya. Tapi yang ketiga tuh ini ada banyak orang juga yang mengidentikan cinta tuh dengan aktivitas seksual guys. Dan ini menurut gue sih salah banget ya, salah banget karena waktu kita misalnya katakanlah ya gini, kita ini ya lu pacaran deh ya, lu pacaran, lalu lu merasa kalau lu berpacaran dengan dia dan tindakan berpacaran, tindakan atau aktivitas pacaran tuh harus diwujud nyatakan dengan sebuah perilaku, dengan sebuah tindakan. Maksudnya ada yang ngomong kan dia pacar gua KJ. Kalau pacar gua kan harus gua peluk, harus gua cium, harus ada sebuah aktivitas quote and quote ya seksual gitu loh di dalamnya. Ya menurut gue itu juga keliru sih. Menurut gue nggak harus lah, nggak harus pacaran tuh kayak ditunjukkan dengan aktivitas seperti itu, pegangan tangan. Ya gue nggak ngomong aktivitas seksual tuh selalu yang berbau hubungan seksual ya, enggak ya. Tapi aktivitas-aktivitas yang melibatkan fisik lah, ya melibatkan fisik karena ya anak zaman now gitu ya. Kayak dari dulu deh, kayak dari dulu orang tuh kalau udah berpacaran justru memanfaatkan momen gitu loh. Makanya sebelum pandemi ada orang yang kalau nonton bioskop tuh nontonnya film yang gak laku, lalu pesen tempat duduk yang paling ujung, entah itu mau nonton film atau bikin film, ya nggak tahu juga. Ya kisah-kisah ini kan terus berjalan ya, apalagi kalau ya beberapa anak pemuda yang suka kayak ya dia ngomong nonton bareng di rumah lah atau apalah lalu kemudian ya sambil udah kayak ini udah kayak suami istri gitu loh, udah kayak suami istri padahal statusnya tuh masih berpacaran. Nah yang gini-gini tuh membuat apa ya nilai atau value dari cinta itu menurut gua kehilangan kesakralannya tau gak sih? Kehilangan keindahannya karena gimana pun juga kalau ada cowok yang ngomong sama ceweknya buktikan kalau lu cinta sama gue dengan berbuat mesum ya menurut gue itu udah pasti harus diselesaikan, udah nggak layak aja gitu loh, masa masa kayak gitu gitu loh kan. Justru orang yang respect ya hormat sama pacarnya itu pasti akan disayang, yang sayang pasti akan dihormati lah, nggak mungkin dia malah mempermalukan pasangannya kayak gitu. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan aspek cinta. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong tentang cinta tuh apa ya? Ya memang ada letupan-letupan perasaan sih, itu nggak bisa dipungkiri sih ya. Tapi letupan perasaan itu nggak bisa jadi parameter atau standar sih menurut gue. Karena gimana pun juga cinta bukan cuma rasa tapi juga fakta. Nah kali ini gue nggak akan bahas terlalu panjang, tapi yang mau gue omongin tuh gini sih teman-teman. Kalau kita ngomong hari ini ya, misalnya katakanlah kalian lagi punya pacar gitu ya. Ayo kita coba pastikan gitu loh. Pacaran tuh harus ada tujuan dan jangan lupa guys bahwa pada waktu kita berpacaran, kita ini merepresentasikan bukan cuma diri kita tapi juga keluarga. Nah, ini poin yang kadang-kadang juga dilupain gitu loh sama beberapa anak pemuda. Kenapa ini penting? Karena attitude kita tuh apa ya attitude kita tuh membawa kehormatan keluarga gitu loh. Makanya gue selalu ngomong kalau misalnya lu berpacaran ada baiknya, bukan ada baiknya sih, seharusnya lah ya, seharusnya keluarga lu tahu lu dekat sama siapa, lu pacaran sama siapa. Dan dengan demikian responsibility lu tuh bakal muncul, ya, rasa tanggung jawab lu tuh ya, akuntabilitas lu tuh bisa muncul. Kenapa? Karena gua tahu bahwa waktu gua sama dia, cara gua ngomong, cara gua bertindak, itu juga bukan semata-mata diri gue. Gue bukan ngomong terus kita jadi pura-pura ya, jadi kayak bukan diri kita sendiri. Terus ya supaya bonyok gue, bokap nyokap gue itu nggak malu terus gue bikin gini, enggak sih. Tapi anyway kita tuh harus kayak belajar lebih dewasa. Makanya gue selalu ngomong ya teman-teman kalau belum belum terlalu mature ya, secara kejiwaan, mentalitas, ya minimal eh, rasa tanggung jawab lah ya, rasa tanggung jawab. Mendingan jangan pacaran dulu sih. Maksudnya lu kalau nggak bisa tanggung jawab sama diri lu sendiri di depan keluarga ya, sama bokap nyokap, sama adik, sama kakak misalnya ya, lu gimana mau tanggung jawab sama
anak orang lain gitu loh. Nggak, rasanya itu nggak fair gitu ya. Jadi lu harus belajar untuk bisa, jadi rumah tuh kayak jadi sekolah, lu belajar tanggung jawab dari hal kecil lah ya, beresin beresin kamar misalnya, nyelesain tugas kuliah, ngatur makan yang baik, tahu kapan berhenti main game, tahu kapan berhenti nonton, bisa bisa kayak punya punya manajemen waktu gitu loh. Nah, dengan demikian lu bisa belajar untuk tanggung jawab pada orang lain, kepada pasangan lu. Jadi kan lucu ya kalau lu ngingetin pacar lu untuk makan, untuk istirahat, tapi lu sendiri masih kacau gitu loh hidupnya. Kan kan nggak gitu, lu kan harus belajar untuk responsibility-nya kepada diri lu sendiri gitu loh. Gimana lu bisa bertanggung jawab pada orang lain. Nah, itu poinnya sih. Jadi buat teman-teman yang hari ini lagi pacaran, entah LDR ya, atau juga atau mungkin yang masih masih jalan bareng ya, menurut gua sih ada baiknya untuk mastiin tujuan kita tuh mau kemana, terus apa sih yang kita mau cari, yang mau kita capai. Jangan sampai gini, waktu yang lu lakuin, yang lu pakai bersama tuh hanya sekedar kayak lu tuh apa ya, nyenengin hati lo aja, padahal waktu tuh berjalan. Nah, waktu berjalan kan ada banyak hal yang lu invest kan, tenaga lu, pikiran lu, apalagi kalau udah masuk dalam konteks romansa tadi ya. Kadang-kadang ada konflik aja lu nggak bisa tidur, lu kepikiran, lu galau gitu. Lu berapa lama lu harus ngabisin waktu seperti itu kalau nggak ada tujuan yang jelas. Lagi-lagi gue bukannya nggak setuju, pasti ada perasaan itu, tapi kalau tujuannya jelas, sesuatu yang berharga untuk dicapai, itu menurut gue layak diperjuangkan. Tapi kalau tujuannya nggak jelas, cuma pengen having fun, tapi lu kayak apa ya namanya, kayak nyiksa diri lu sendiri gitu loh. Dengan ada konflik terus lu nggak makan, nggak bisa kuliah bener gitu. Menurut gua nggak worth it sih kalau nggak ada tujuan yang jelas gitu loh. Malah lu menyiksa diri lu sendiri. Jadi buat gua poinnya adalah kalau kita ngomong tentang cinta, pastiin lu tuh sedang suka, sedang kagum, atau bener-bener cinta. Karena kalau gua ngomong ya cinta, banyak orang ngomong lah cinta tuh pengorbanan. Menurut gua sih bukan cuma pengorbanan ya, tapi juga harus punya satu mindset yang jelas tentang sebuah tujuan, destinasi sih ya. Lu mau ngapain sih pacaran, mau sampai kapan gitu lo, apa lu udah siap merit sama nih orang gitu. Nah, harus ke sana, mikir harus lebih dewasa. Nah, dari sana baru prosesnya tuh kita bisa bisa kayak apa ya. Nah, gue yakin eh, seburuk apapun relasi kita pasti memberikan dampak baik kepada hidup kita ya. Maksudnya gini, walaupun lu ntar putus nggak jadi, tapi kalau lu ngelihat sebuah relasi, konflik pun bisa mendewasakan lu kan, dan itu kan jadi kayak imun batin lu bisa lebih kuat ya untuk merelasi selanjutnya, bisa lebih matang. Makanya gue selalu bilang ya, jatuh cinta tuh hanya untuk orang yang berani untuk melangkah, berani mengambil resiko. Nah, resikonya, konsekuensinya adalah putus. Nah, waktu putus dia tahu nih rasa sakit hatinya seperti apa, dan gue hopefully sih ketemu sama Tuhan yang bener ya, sama Tuhan, dan Tuhan tuh membalut lukanya sehingga nanti dia waktu berelasi lagi dengan orang lain, dia nggak menutupi lobang lukanya itu dengan keberadaan orang lain. Nah, itu kita bahas belakangan deh. Tapi yang pasti hari ini gue sih mengajak teman-teman yang lagi berbunga-bunga jatuh cinta untuk memikirkan ulang sih, sebenarnya kita ini beneran jatuh cinta atau cuma sekedar suka dan kagum. Nah, perhatiin ya, jangan sampai juga sahabat kita lu main tembak aja tapi kemudian hasilnya malah lu merusak persahabatan yang ada, kan sayang banget ya kalau kayak gitu ya. Lalu yang kedua juga bisa memaintain apa ya, romansa ya, perasaan romansa, romantisme. Nggak selamanya tentang itu. Gua kasih tahu ya, gua udah married kurang lebih 11 nih, jalan 12 tahun ya. Menurut gua ukuran cinta tuh terlalu sempit kalau cuma diukur dengan dia kasih lu bunga, coklat, selalu ulang tahun, bikin party dan seterusnya. Menurut gua enggak sih, itu cuma cara aja sih ya. Tapi ada yang lebih dalam dari sekedar ekspresi romansa itu. Lalu yang ketiga tadi adalah tentang tujuan. Nah, tujuan itu kaitannya dengan siapa lu dan keluarga lu, tanggung jawab terhadap diri. Ya, bagaimana lu bisa mengasihi diri lu seperti Tuhan mengasihi diri lu, itu juga penting. Jadi jangan sampai lu ngerjain sesuatu, mengejar sesuatu yang nggak jelas, tapi pengorbanan lu, investasi lu begitu gede gitu loh, begitu gede. Sayang banget guys. Ya, menurut gua banyak hal yang lu bisa kerjain sih ya. Selama lu mempersiapkan diri untuk sampai ke dalam sebuah waktu yang tepat ya, untuk bisa menjalin sebuah relasi yang bertumbuh dan dewasa dalam cinta. Oke, sampai di sini dulu teman-teman sekalian, semoga bisa menjadi berkat. Selamat saling mencintai,
dan tetap sehat. Teman-teman sekalian, gue Joy Manik, gue pamit dan jangan lupa untuk pencet like, share video ini dan subscribe channel YouTube ini guys. Oke, sarang yo.